Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pembelajar, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa kembali bersama Pak Syam dalam channel pembelajaran matematika. Sebelum pembelajaran kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat mudah dipahami dan dimengerti, serta memberikan manfaat bagi sesama. Berdoa dimulai. Selesai? Baiklah, sobat sekalian, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita ke konten pembelajarannya. Selamat belajar. Oke, sobat sekalian, kali ini kita akan membahas tentang himpunan bagian kedua. Nah, untuk peta konsep dari himpunan bagian kedua ini, yang akan kita bahas adalah macam-macam himpunan. Ya, dimana yang pertama adalah himpunan berhingga, tak berhingga, dan kosong. Kemudian yang kedua, himpunan bagian dan himpunan kuasa. Yang ketiga, himpunan semesta dan komplemen himpunan. Dan yang keempat adalah menggambar diagram Venn. Nah, setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan bisa menjelaskan himpunan kosong, himpunan bagian, dan himpunan semesta, serta mampu menyatakan himpunan dengan diagram Venn. Nah, untuk pembahasan pertama yaitu mengenai himpunan berhingga, himpunan tak hingga, dan himpunan kosong. Nah, himpunan berhingga yaitu himpunan yang memiliki anggota berhingga atau dapat dihitung. Contohnya, anggota himpunan A itu ada 1, 2, 3, 4 sampai dengan 25. Artinya batasnya dari 1 sampai 25 itu adalah anggota himpunan A. Jadi bisa dihitung. Kemudian himpunan tak berhingga yaitu himpunan yang memiliki banyak anggota tak berhingga. Artinya seperti contoh seperti ini. Himpunan B anggotanya adalah 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Nah, artinya dan seterusnya itu terus dia nggak berhingga, ya, jadi nggak ada batasannya. Itu himpunan tak berhingga. Nah, yang ketiga, himpunan kosong, yaitu himpunan yang tidak memiliki anggota dan dinorasikan dengan kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup atau lingkaran dicoret. Nah, itu lambang dari himpunan kosong, artinya himpunan yang nggak memiliki anggota. Itu disebut himpunan kosong. Nah, seperti contohnya seperti ini. Ada lampu merah, pelangi, dan warna merah, kuning, biru. Nah, katakanlah lampu merah adalah himpunan Ki, di mana himpunan Ki adalah merah, kuning, hijau. Nah, artinya itu bisa dihitung, ya, dapat kita hitung jumlahnya itu cuma 3 warna, merah, kuning, dan hijau. Nah, untuk himpunan pelangi kita sebut himpunan P. Himpunan P anggotanya merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Artinya batasannya itu hanya berapa tuh? 2, 3, 4, 5, 6, 7 warna untuk himpunan P. Nah, himpunan warna T, misalnya himpunan T adalah himpunan warna primer. Jadi bisa dihitung, ya, warna primer itu apa aja. Dalam hal ini tuh ada 3 warna. Jadi seperti itu untuk himpunan berhingga. Misalnya, himpunan A sama dengan himpunan bilangan prima antara 1 dan 10. Nah, dapat kita tulis himpunan A sama dengan 2, 3, 5, dan 7. Nah, seperti itu. Kemudian himpunan B sama dengan himpunan bilangan asli. Nah, ini kita tulis 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, ini dinamakan dengan himpunan tak berhingga karena dia terus mau sebutin
sampai ujung, nggak habis-habis. Itu namanya ta'imun atau berenggak. Nah, selanjutnya C sama dengan himpunan hewan berkaki satu. Kira-kira ada nggak hewan berkaki satu? Tidak ada ya, maka kita tulis C sama dengan himpunan kosong. Tuh. Nah, seperti ini misalnya ya. Monyet bicara, bisa ngomong seperti manusia, ya. Lanjut lagi misalnya. Nah, ini harimau bisa bertelur. Kalau kita notasikan ke dalam bentuk himpunan, maka kita bisa tulis katakanlah himpunan Z sama dengan himpunan monyet yang bisa berbicara seperti manusia. Nah, berarti Z itu adalah himpunan kosong karena nggak ada monyet yang bisa bicara. Sama halnya seperti himpunan V, himpunan harimau yang bertelur. Maka V juga termasuk himpunan kosong karena harimau nggak ada yang bertelur. Jadi seperti itu ya untuk himpunan kosong yang nggak ada anggotanya. Nah, misalnya ini K sama dengan apakah K memiliki anggota? Nah, kalau ada lambang seperti itu, berarti K nggak punya anggota. Nah, sekarang himpunan P ada 0 di dalamnya. Apakah P memiliki anggota? Nah, P memiliki anggota karena anggotanya itu 0. Nah, himpunan yang tidak mempunyai anggota disebut himpunan kosong. Ya, dilambangkan dengan seperti ini lambangnya. Ya. Nah, selanjutnya himpunan bagian dan himpunan kuasa. Yang pertama himpunan bagian. Syarat suatu himpunan menjadi himpunan bagian dari himpunan yang lain, yaitu A himpunan bagian dari B jika semua anggota A menjadi anggota B. Ya, dan ada anggota B yang tidak menjadi anggota A. Himpunan A menjadi himpunan B atau disebut A subset dari B dilambangkan dengan seperti ini. A bagian dari B. Ya. Nah, himpunan A bukan himpunan bagian dari B dilambangkan dengan tinggal dicoret aja lambangnya. A bukan bagian dari B dalam penulisan himpunan bagian. Nah, misalnya contoh A himpunan hewan, B himpunan hewan berkaki 4, C himpunan hewan berkaki 4 yang bertelur. Kita definisikan dulu nih, kita jabarkan lagi. Himpunan A, B, dan C dapat kita tulis sebagai berikut. Misalnya A, ada hewan kucing, anjing, buaya, kura-kura, burung. Terus yang B, anggotanya kucing, anjing, buaya, dan kura-kura karena di situ himpunan hewan berkaki 4 ya. Kemudian yang C, berkaki 4 tapi bertelur, buaya dan kura-kura. Nah, maka dari sini dapat kita tulis ya. Kita tulis B bagian dari A karena di situ kucing, anjing, buaya, dan kura-kura merupakan anggota dari himpunan hewan atau anggota dari A. Maka B bagian dari A. C bagian dari A karena ada termasuk hewan ya, buaya dan kura-kura. Kemudian C bagian dari B karena C buaya dan kura-kura merupakan himpunan hewan berkaki 4 itu ya. Nah, sedangkan A bukan bagian dari B karena apa? Kura-kura dan ya burung itu enggak termasuk ke dalam hewan berkaki 4 ya, jadi bukan bagian dari B. A bukan bagian dari B dan juga A bukan bagian dari C karena kita lihat anggotanya itu cuma buaya dan kura-kura di himpunan C di sini. Nah, sehingga seperti ini ya, jadi untuk menjelaskan bagaimana himpunan bagian itu.
Nah, kita lihat seperti ini. A adalah himpunan nama hari dalam satu minggu. K itu Senin, Selasa, dan Sabtu. M itu Jumat. Dapat kita tulis seperti ini. Jadi K bagian dari H, M bukan bagian dari K, dan M bagian dari H. Tuh, jadi penulisan seperti itu untuk himpunan bagian. Nah, sekarang kita ke himpunan kuasa. Himpunan kuasa dari himpunan A adalah himpunan yang anggotanya himpunan-himpunan bagian dari A. Nah, himpunan kuasa dilambangkan dengan P dalam kurung A. Banyak anggota himpunan kuasa dari himpunan A dilambangkan dengan N dalam kurung P dalam kurung A. Nah, jika NA sama dengan P, maka N dalam kurung P A sama dengan 2 pangkat N dalam kurung A atau 2 pangkat P. Nah, seperti ini. Nah, misalnya A anggotanya 1 dan 2, sehingga banyaknya anggota dari A adalah 2. Sehingga himpunan bagian dari A itu yang pertama adalah himpunan kosong, kemudian 1, 2, dan 1, 2. Nah, maka himpunan kuasa dari A adalah himpunan kosong 1, 2, 1, 2. Dan banyaknya anggota dari himpunan kuasa kita bisa jabarkan menjadi 2 pangkat banyaknya anggota A. Jadi 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, seperti itu untuk menghitung himpunan kuasa. Selanjutnya himpunan semesta, diagram Venn, dan himpunan komplement himpunan. Yang pertama yaitu himpunan semesta. Himpunan semesta atau himpunan atau semesta pembicaraan adalah himpunan yang memuat atau melingkupi semua anggota atau objek himpunan yang sedang dibicarakan. Himpunan semesta dilambangkan dengan S, ya, S besar untuk lambang dari himpunan semesta. Nah, misalnya kita mempunyai himpunan P 1, 3, 5, 7. Himpunan semesta yang mungkin dari P antara lain, ini yang pertama, S sama dengan, jadi S itu yang kata S itu adalah simbol dari himpunan semesta. Jadi himpunan semesta yang mungkin yang pertama 1, 3, 5, 7, 9, ya, karena memuat anggota dari P. Himpunan semesta yang kedua yang mungkin yaitu himpunan 10 bilangan asli yang pertama, itu juga memuat anggota P juga. Yang ketiga 1, 2, 3 sampai dengan 100, itu juga memuat anggota P. Nah, yang keempat ini juga memuat anggota P. Dan yang kelima himpunan bilangan asli juga memuat anggota P. Jadi intinya himpunan semesta itu himpunan yang memuat, mencakup semua semesta pembicaraan, ya. Jadi dia tuh bahasanya tuh himpunan semestanya gitu ya. Nah, selanjutnya diagram Venn. Suatu himpunan dapat disajikan dengan gambar. Nah, gambar tersebut dinamakan diagram Venn. Aturan dalam menggambar diagram Venn adalah sebagai berikut. Yang pertama, himpunan semesta S digambarkan dengan persegi panjang dan diberi nama S di sudut kiri atas. Yang kedua, setiap anggota himpunan S digambarkan dengan noktah. Nah, diikuti objek anggota di dalam persegi panjang, misalnya titik Bekasi, titik Karawang, titik Purwakarta, titik Bogor, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, himpunan di dalam S, misalnya himpunan A
ada Pontianak, Palangkaraya, Tanjung Selor, Banjarmasin, Samarinda. Digambarkan dengan kurva tertutup atau biasanya kita buat elips atau lingkaran gitu ya, atau oval ya, yang memuat anggota-anggota A. Nah, seperti ini untuk komponen dari diagram Venn. Yang pertama, persegi panjang dengan memuat S di pojok kiri atas. Kemudian untuk himpunannya ini berupa oval atau lingkaran dengan dikasih nama himpunannya, himpunan A dan himpunan B. Di sini kalau ada 2, ada 3 berarti himpunan C dan seterusnya. Nah, untuk anggota-anggotanya disimbolkan dengan noktah seperti ini. Nah, itu untuk cara menggambar diagram Venn. Nah, di sini ada misalnya himpunan M itu 13579. Nah, di antara himpunan-himpunan di bawah ini, manakah himpunan yang anggotanya juga memuat anggota himpunan M? Nah, misalnya di sini ada himpunan bilangan cacah lebih dari 6. Apakah ini memuat anggota M? Tidak ya, karena lebih dari 6 berarti 7, 8, 9 dan seterusnya. Sedangkan 135-nya tidak masuk, berarti bukan, tidak memuat anggota himpunan M. Apakah himpunan Q, himpunan bilangan ganjil, memuat anggota M? Ya, karena bilangan ganjil dari 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Apakah bilangan asli memuat semua anggota M? Ya, karena bilangan asli kita mulai dari 1 ya, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian himpunan bilangan bulat kurang dari -3, apakah memuat anggota M? Jawabannya tidak ya, karena -3 kalau kurang dari berarti kita mundur ke kiri, jadi -4, -5, -6 dan seterusnya. Nah, karena ada misalnya diagram Venn seperti ini, di mana ada himpunan P dan himpunan W ya, di mana anggota himpunan P itu dari A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, sedangkan anggota himpunan W itu J, K, L, M, N, P, Q, R ya. Nah, maka dapat kita tulis S sama dengan, atau himpunan semestanya, himpunan semua siswa kelas 71 di SMP Tata Sajar. Yang himpunan P dapat kita tulis himpunan siswa laki-laki misalnya ya, kelas 71 SMP Tata Sajar. Dan himpunan W kita bisa tulis himpunan siswa perempuan kelas 71 di SMP Tata Sajar. Jadi seperti itu cara membuat diagram Venn. Nah, selanjutnya komplement himpunan. Komplement himpunan A adalah himpunan yang anggotanya terdiri atas anggota himpunan semesta yang bukan anggota A. Nah, komplement himpunan A dilambangkan dengan A pangkat C, ya artinya komplement A, atau A aksen, atau A pangkat 1. Jadi dibacanya komplement A. Di mana notasinya seperti ini. Jadi A komplement itu sama dengan X sedemikian hingga X anggota himpunan semesta, di mana X bukan anggota A ya. Nah, seperti ini pada diagram Venn di bawah ini. Itu komplement dari A berarti ada Tarakan, ada Bontang, ada Banjarbaru dan Singkawang, karena dia berada di luar dari himpunan A ya, karena himpunan A itu di dalam lingkaran tersendiri, maka disebut komplement dari himpunan A. Nah,
Dari diagram Venn ini itu kita bisa tulis ya bahwa himpunan semestanya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan himpunan P-nya itu kita lihat himpunan P di dalam lingkaran P itu ada 1, 3, dan 7. Dan himpunan Q kita lihat itu ada 6, 7, 8. Maka komplement dari himpunan P berarti selain dari 1, 3, dan 7 yang ada di dalam himpunan semestanya. Berarti 2, 4, 5, 6, 8, dan 9. Nah, sedangkan komplement dari himpunan Q yaitu selain 6, 7, dan 8. Maka komplement himpunan Q 1, 2, 3, 4, 5, dan 9. Nah, seperti itu ya cara menulis atau menjabarkan diagram Venn ke dalam bentuk pernyataan himpunan atau menyatakan himpunan. Nah, oke. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada sesi kali ini mengenai himpunan ya, dari bagian himpunan kosong, himpunan semesta, dan juga diagram Venn. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dimengerti oleh kalian. Bapak akhiri sesi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.